Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma kopi pagimu masih sama, kan, Mas? Lara tersenyum sambil meletakkan secangkir kopi hitam di meja samping tempat tidur. Di luar jendela, fajar baru saja menyingsing, namun Lara sudah terbiasa bangun lebih dulu untuk menyiapkan segala keperluan Bima. Rutinitas ini adalah musik paginya, sebuah ritual sunyi yang ia lakukan dengan penuh cinta. Setiap gerakan, mulai dari menyendok bubuk kopi hingga menuangkan air panas, adalah sebentuk doa untuk suaminya. Baginya, cinta bukanlah kata-kata agung, melainkan ribuan perhatian kecil yang dijalin menjadi sebuah permadani hangat bernama rumah tangga. Bima, suaminya, menggeliat dan menarik Lara ke dalam pelukannya. Aroma kopi bercampur dengan wangi tubuh Bima yang khas, adalah hal yang paling Lara sukai di dunia. Selalu sempurna, sama sepertimu, bisik Bima dengan suara serak khas bangun tidur, napasnya hangat di leher Lara. Aku beruntung sekali punya istri sepertimu. Ibu mungkin tidak pernah bilang, tapi di hatiku, kamulah menantu terbaik di dunia. Hati Lara menghangat mendengar kalimat itu. Kalimat sakti yang selalu berhasil menjadi perisai dari semua sindiran dan tatapan dingin ibu mertuanya. Selama 3 tahun pernikahan mereka, Lara selalu merasa seperti tamu di keluarga Bima. Ia dianggap gadis desa yang beruntung bisa mendapatkan Bima, seorang manajer di perusahaan yang sedang naik daun. Latar belakangnya yang sederhana selalu menjadi bahan perbandingan dengan calon-calon lain yang pernah dikenalkan kepada Bima. Namun, kalimat manis dari suaminya ini, yang selalu diucapkan saat mereka hanya berdua, cukup untuk membuatnya bertahan. Itu adalah janjinya, penegasan bahwa cintanya tidak salah alamat. Dia membalas pelukan Bima dengan erat, membenamkan wajahnya di dada bidang suaminya, merasa menjadi wanita paling bahagia. Namun, kebahagiaan itu hanya sekejap, seringkih embun pagi. Ponsel Bima yang tergeletak di meja berdering nyaring, memecah keheningan pagi yang damai. Suaranya terdengar seperti alarm bahaya, begitu melengking dan mendesak. Bima melepaskan pelukannya dengan gerak cepat yang tidak biasa. Nama, Mama, tertera di layar. Wajah Bima yang tadinya hangat dan penuh kantuk langsung berubah tegang. Rahangnya mengeras. Halo, Ma, sapanya. Keheningan sesaat, hanya terdengar suara gemerisik dari seberang telepon. Lalu, mata Bima membelalak. Apa? Sakit keras? Sejak kapan? Suaranya terdengar panik. Setiap kata diucapkan dengan napas yang memburu. Lara ikut berdiri, jubah tidurnya terasa dingin menempel di kulit. Jantungnya berdebar kencang, membayangkan skenario terburuk. Bima menutup telepon dengan tangan gemetar. Ia menatap Lara dengan sorot mata yang Lara tafsirkan sebagai duka yang mendalam. Nenek sakit keras, katanya, suaranya parau. Aku harus pulang sekarang juga. Tanpa pikir panjang, naluri Lara sebagai seorang istri mengambil alih. Aku ikut. Mas, aku siapkan baju kita sekarang. Ia sudah bergerak menuju lemari, otaknya dengan cepat menyusun daftar barang yang harus dibawa. Jangan. Bima menahan lengannya, cengkeramannya kuat. Tatapannya memohon, terlihat begitu rapuh. Kondisinya parah. Aku tidak mau kamu ikut repot dan sedih di sana. Suasananya pasti akan sangat kacau. Kamu tunggu di sini dan doakan yang terbaik. Ya? Aku janji akan selalu memberimu kabar. Kata-katanya terdengar begitu logis, begitu penuh perhatian. Ia membingkai penolakannya sebagai bentuk perlindungan untuk Lara. Meskipun hatinya berat dan ingin sekali berada di sisi suaminya, Lara mengangguk. Ia mempercayai sepenuhnya ucapan pria yang baru saja memeluknya dan memujinya setinggi langit itu. Dengan cekatan, ia menyiapkan sebuah tas travel untuk Bima. Bukan hanya pakaian, ia juga memasukkan beberapa vitamin, minyak angin, dan jaket tebal kesukaan Bima. Ia bahkan sempat menulis sebuah catatan kecil berisi kalimat penyemangat, dan menyelipkannya di saku kemeja suaminya. Semua ia lakukan dengan pikiran cemas, membayangkan kondisi nenek mertua yang selama ini cukup baik padanya, dan membayangkan betapa tertekannya Bima saat ini. Lara mengantar Bima sampai ke depan pintu. Ia mencium tangan suaminya dengan takzim dan berpesan agar menjaga diri baik-baik, serta segera menelepon jika sudah sampai. Bima mencium keningnya lama, sebuah gestur yang terasa seperti perpisahan panjang. Sepeninggal Bima, rumah terasa begitu sunyi dan kosong. Gema kehangatan pagi tadi telah lenyap, digantikan oleh hawa dingin yang menusuk. Untuk mengusir rasa cemas yang mulai merayapinya seperti tanaman rambat, Lara memutuskan untuk membereskan kamar mereka,
melipat pakaian yang belum sempat ia sentuh sejak pagi. Ia butuh kesibukan agar pikirannya tidak melayang ke hal-hal buruk. Saat membuka pintu lemari pakaian Bima, matanya menangkap sebuah kotak besar dari butik jas ternama yang terselip di sudut belakang, tersembunyi di balik tumpukan selimut tebal. Bima tidak pernah memberitahunya soal ini. Suaminya bukan tipe pria yang suka membeli barang-barang mahal. Pakaian terbaiknya hanyalah kemeja batik yang ia pakai untuk acara formal kantor. Didorong rasa penasaran yang tak bisa ia tahan, Elara menarik kotak berat itu keluar. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang saat membuka tutupnya. Di dalamnya, terlipat dengan sangat rapi sebuah setelan jas berwarna biru tua yang elegan. Kainnya berkilau halus di bawah cahaya lampu kamar, potongannya terlihat begitu modern dan mahal. Elara menyentuh kain itu, terasa lembut dan berkualitas tinggi, jauh berbeda dari semua pakaian yang pernah dimiliki Bima. Kenapa suaminya membeli jas semewah ini dan menyembunyikannya? Untuk acara apa? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di benaknya. Namun, bukan jas itu yang akhirnya membuat napas Elara tercekat dan darahnya seolah berhenti mengalir. Di atas lipatan jas, tergeletak sebuah kartu undangan berwarna gading. Kertasnya tebal dan bertekstur, dengan ukiran benang emas yang membentuk pola rumit di tepinya. Undangan itu sendiri adalah sebuah karya seni, memancarkan kemewahan yang luar biasa. Dengan tangan gemetar hebat hingga undangan itu nyaris jatuh, Elara mengambil dan membukanya. Nama yang tertera bukanlah nama orang asing. Itu adalah nama adik iparnya, Doni Adriansyah, bersanding dengan nama seorang wanita yang tidak ia kenal, Clarissa Anindita. Di bawahnya, tertulis jelas detail acara resepsi pernikahan, lengkap dengan nama gedung hotel bintang 5 yang paling prestisius di kota. Elara membaca setiap kata, setiap huruf, namun otaknya menolak untuk memproses informasi tersebut. Matanya terpaku pada satu detail kecil di bagian paling bawah. Detail yang meruntuhkan seluruh dunia yang ia kenal. Tanggal resepsi pernikahan, hari ini. Seketika, dunianya runtuh. Udara di dalam paru-parunya seolah tersedot habis. Kakinya lemas tak bertenaga, membuatnya jatuh terduduk di lantai yang dingin. Undangan itu terlepas dari genggamannya, tergeletak di samping kotak jas yang kini terlihat seperti peti mati bagi pernikahannya. Kebohongan itu begitu gamblang, begitu kejam. Pelukan hangat pagi tadi, pujian manis, tatapan duka yang dibuat-buat, semuanya adalah bagian dari sebuah sandiwara besar. Sandiwara di mana ia bukan hanya tidak diberi peran, tetapi juga menjadi penonton yang tidak diundang, yang keberadaannya sengaja dihapuskan. Nenek yang sakit keras adalah sebuah kebohongan. Perjalanan duka adalah sebuah topeng untuk menutupi pesta perayaan termegah dalam keluarga mereka. Pesta di mana semua orang ada di sana, kecuali dirinya. Keheningan kamar terasa memekakkan telinga. Selama beberapa menit yang terasa seperti selamanya, Elara hanya duduk membeku di lantai yang dingin. Punggungnya bersandar pada ranjang tempat ia dan Bima berbagi kehangatan pagi tadi. Undangan berwarna gading itu tergeletak di hadapannya, mengejeknya dengan tinta emasnya yang berkilauan. Setiap huruf terasa seperti belati kecil yang menusuk jantungnya berulang kali. Guncangan awal perlahan mereda, digantikan oleh gelombang rasa sakit yang begitu nyata, hingga ia bisa merasakannya secara fisik, sesak di dada dan perih di tenggorokan. Air mata yang ia tahan akhirnya jatuh, satu persatu, kemudian mengalir deras membasahi pipinya. Ia menangis tanpa suara, sebuah isak tangis sunyi yang mewakili kehancuran hatinya. Namun, di tengah lautan kepedihan itu, sesuatu yang lain mulai muncul ke permukaan. Sebuah bara api kecil yang menyala dari sisa-sisa hatinya yang hancur. Kemarahan. Bukan amarah yang meledak-ledak, melainkan amarah yang dingin, tajam, dan terfokus. Mereka tidak hanya membohonginya. Mereka meremehkannya, menganggapnya begitu bodoh hingga tidak akan pernah tahu. Mereka telah menghapusnya dari bagian terpenting dalam sejarah keluarga mereka seolah-olah ia tidak pernah ada. Ia butuh bukti. Bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Untuk memadamkan sisa-sisa harapan bodoh di hatinya yang mungkin masih berbisik bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, Elara meraih ponselnya. Jari-jarinya terasa kaku saat ia membuka aplikasi media sosial. Tujuan pertamanya adalah akun milik Rina, sepupu Bima yang paling aktif dan gemar memamerkan segalanya. Tidak butuh waktu lama untuk menemukannya. Unggahan teratas Rina adalah serangkaian foto dan video dari acara pengajian dan siraman yang diadakan kemarin. Di sana, di tengah kerumunan keluarga yang tertawa bahagia, Elara melihatnya. Bima. Suaminya berdiri di sana, mengenakan kemeja batik seragam keluarga, tersenyum lebar sambil merangkul adiknya, Doni. Tidak ada jejak kesedihan di wajahnya. Tidak ada tanda-tanda bahwa pikirannya sedang tertuju pada seorang nenek yang sekarat.
Dia tampak bahagia, sepenuhnya hadir dalam momen itu. Setiap tawa Bima dalam video itu terasa seperti tamparan bagi Lara. Rasa sakit di dadanya semakin menajam, namun amarahnya memberinya kekuatan untuk terus menggali. Ia membuka profil ibu mertuanya, wanita yang selalu memberinya senyum tipis yang tak pernah sampai ke mata. Profil itu baru saja diperbarui. Sebuah foto keluarga yang sempurna terpajang sebagai foto profil baru. Ayah mertuanya, ibu mertuanya, Doni sang mempelai pria, dan Bima. Semuanya tersenyum ke arah kamera dengan latar belakang dekorasi bunga yang spektakuler. Hanya ada satu ruang kosong dalam foto itu, ruang yang seharusnya diisi olehnya. Ibu mertuanya mengenakan kebaya berwarna sage yang begitu mewah, riasannya sempurna, dan senyumnya adalah senyum kemenangan. Keterangan fotonya singkat, "Hari bahagia putra keduaku, Doni. Semoga menjadi keluarga yang diberkahi." Tidak ada satu kata pun yang menyebutkan ketidakhadiran Lara. Lara terus menggulir layar, melihat foto-foto yang ditandai oleh para tamu. Pesta itu luar biasa mewah. Para tamu adalah sosialita dan pejabat kota. Makanan yang disajikan ditata dengan indah, band musik ternama mengisi udara dengan alunan merdu. Semua yang ada di sana adalah pameran status dan kekayaan. Di beberapa foto candid, Lara kembali menemukan Bima. Di satu foto, ia sedang berbincang akrab dengan seorang pria parubaya yang tampak penting. Di foto lain, ia tertawa terbahak-bahak bersama teman-temannya. Ia tampak hidup, bebas, dan bahagia. Mungkin, pikir Lara getir, ia bahagia karena tidak ada beban bernama istri sederhana di sisinya yang bisa membuatnya malu. Lalu, tibalah pukulan terakhir yang menghancurkan sisa-sisa pertahanannya. Di bawah foto keluarga yang diunggah ibu mertuanya, kolom komentar dipenuhi ucapan selamat. Lara memaksakan dirinya untuk membaca, mencari nama-nama yang ia kenal. Matanya terpaku pada sebuah komentar dari seorang wanita yang ia tahu adalah teman arisan ibu mertuanya. "Selamat ya, Jeng Ratih. Akhirnya punya menantu baru yang cantik dan dari keluarga terpandang. Keluarga kalian sekarang benar-benar sempurna." Lara menahan napas, sudah menduga balasan seperti apa yang akan ia baca. Dan dugaannya benar. Balasan dari ibu mertuanya muncul beberapa menit kemudian, sebuah kalimat yang diketik dengan angkuh dan tanpa keraguan sedikitpun. "Terima kasih, Jeng. Akhirnya, keluarga kita sempurna dengan menantu yang sepadan. Terima kasih Tuhan telah memberikan menantu dari kalangan atas untuk Doni, tidak seperti yang lain." Tidak seperti yang lain. 3 kata itu bergema di kepala Lara. 3 kata yang menjadi penegasan publik atas statusnya di keluarga itu. Ia adalah yang lain. Sang anomali. Sang menantu yang tidak sepadan. Hinaan itu tidak lagi diucapkan dalam bisikan di acara keluarga, tetapi dipajang untuk dilihat seluruh dunia. Mereka tidak hanya menyingkirkannya dari pesta, mereka juga memastikan semua orang tahu alasannya. Sesuatu di dalam diri Lara patah. Tapi anehnya, setelah patah, ia tidak hancur berkeping-keping. Patahan itu justru melepaskan sesuatu yang selama ini terkurung di dalam dirinya. Tangisnya berhenti total. Gemetar di tangannya lenyap, digantikan oleh ketenangan yang menakutkan. Rasa sakit itu masih ada, tetapi kini telah mengkristal menjadi sesuatu yang keras dan tajam seperti berlian. Keputusasaan telah terbakar habis, hanya menyisakan abu kebencian dan baja tekad. Ia bangkit dari lantai, gerakannya tidak lagi ragu. Ia berjalan ke meja rias dan menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya sembab, matanya merah, rambutnya berantakan. Ini adalah wajah seorang korban. Wajah wanita yang mereka pikir bisa mereka injak-injak sesuka hati. Tapi sorot matanya telah berubah. Di sana, ada kilatan api yang tidak pernah ada sebelumnya. Mereka ingin panggung sandiwara? Mereka ingin memamerkan kelas dan status? Baiklah. Ia akan memberi mereka pertunjukan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Lara membalikan badan, mengabaikan kotak jas dan undangan pernikahan yang masih tergeletak di lantai. Ia berjalan ke meja kerjanya dan membuka laptopnya. Jarinya dengan mantap mengetik sebuah alamat situs perbankan privat. Sebuah situs yang Bima bahkan tidak tahu ada. Layar login muncul. Ia memasukkan nama pengguna dan kata sandi yang rumit, dan dalam sekejap, layar menampilkan saldo rekening atas nama gadisnya, Lara Dahlia. Deretan angka 0 yang panjang terpampang di layar, jumlah yang bisa membeli seluruh gedung hotel tempat pernikahan itu diadakan, berkali-kali lipat. Ini adalah dunia yang ia sembunyikan demi cintanya pada Bima, demi kehidupan sederhana yang ia kira akan membuat mereka bahagia. Betapa bodohnya dirinya. Sandiwara telah berakhir. Saatnya bagi sutradara yang sebenarnya untuk mengambil alih panggung. Lara tidak bergerak dari kursinya di depan laptop.
Matanya terpaku pada deretan angka di layar. Angka-angka itu bukan sekadar saldo bank, melainkan representasi dari kehidupan yang telah ia tinggalkan, identitas yang ia kubur dalam-dalam demi sebuah ilusi pernikahan sederhana yang bahagia. Setiap angka 0 adalah gema dari pilihan-pilihan yang ia buat. Menolak mobil mewah pemberian ayahnya karena Bima akan merasa tidak nyaman, menyimpan tas desainer di dalam kotak karena ibu mertuanya akan menyindirnya, dan menyetujui untuk tinggal di rumah kecil yang cicilannya diam-diam ia bantu lunasi. Semua agar Bima bisa merasa menjadi kepala keluarga yang hebat. Sekarang, ilusi itu telah hancur, dan yang tersisa hanyalah kebenaran yang telanjang. Kebenaran bahwa pengorbanannya tidak dihargai, melainkan dipandang sebagai kelemahan. Pikiran Elara bekerja dengan kecepatan dan kejernihan yang luar biasa, seolah api pengkhianatan telah membakar habis semua keraguan dan ketidaktegasan dalam dirinya. Rencananya mulai terbentuk, bukan rencana balas dendam yang membabi buta, tetapi sebuah strategi yang elegan dan telak. Mereka telah menghinanya di panggung sandiwara mereka yang kecil dan picik. Maka, ia harus membangun panggungnya sendiri, sebuah panggung global yang begitu megah hingga panggung mereka terlihat seperti rumah boneka yang menyedihkan. Ia akan menunjukkan kepada mereka apa arti, sepadan, yang sesungguhnya. Jarinya mulai menari di atas keyboard. Gerakannya cepat dan presisi. Tujuan pertamanya, tiket pesawat. Ia melewati semua situs maskapai komersial biasa dan langsung menuju portal layanan jet pribadi dan penerbangan kelas termewah. Matanya memindai pilihan yang tersedia. Sebuah maskapai penerbangan dari Timur Tengah menawarkan The Residence, sebuah suite pribadi dengan 3 kamar di dalam pesawat Airbus A380, lengkap dengan ruang tamu, kamar tidur dengan ranjang ganda, dan kamar mandi pribadi dengan shower. Pramugari yang melayani pun adalah pramugari yang telah dilatih di Savile Butler Academy di London. Harganya fantastis, cukup untuk membeli sebuah mobil baru. Tanpa ragu, Elara mengklik pesan. Ia memilih penerbangan paling pagi keesokan harinya. Destinasi, Istanbul, Turki. Kota dua benua, persimpangan peradaban, tempat para kaisar dan sultan pernah berkuasa. Tempat yang sempurna untuk penobatan seorang ratu baru. Selanjutnya, akomodasi. Pencariannya langsung tertuju pada Raan Palace Kempinski, sebuah bekas istana Kesultanan Utsmaniyah yang megah di tepi Selat Bosporus. Ia tidak memesan kamar biasa atau bahkan suite junior. Ia langsung memesan Sultan Suite, salah satu suite hotel termewah di dunia. Melalui foto-foto di situs web, ia bisa melihat jendela-jendela raksasa yang menawarkan pemandangan panorama selat, perabotan antik berlapis emas, kamar mandi marmer yang luasnya setara dengan ruang tamu di rumahnya bersama Bima, dan layanan pelayan pribadi 24 jam. Saat ia mengonfirmasi pemesanan, sebuah kenangan pahit melintas. Ia teringat pernah mengusulkan pada Bima untuk liburan akhir tahun ke sebuah villa sederhana di puncak. Bima menolaknya dengan alasan harus menabung. Menabung? Pikir Elara getir, sementara uangnya digunakan untuk menopang gaya hidup keluarga suaminya yang penuh kepalsuan. Rencananya belum selesai. Ia menyewa sebuah sedan Mercedes Maybach untuk layanan antarjemput bandara dan transportasi pribadi selama ia berada di Istanbul. Kemudian, ia membuka situs lain, sebuah platform yang menghubungkan klien kelas atas dengan para profesional elit. Ia mencari seorang fotografer fashion dan gaya hidup terbaik di Istanbul. Setelah melihat beberapa portofolio, ia menemukan satu yang sempurna. Fotonya memiliki kualitas editorial majalah, mampu menangkap emosi dan kekuatan dalam satu bingkai. Ia mengirimkan email permintaan singkat namun jelas, menawarkan bayaran 3 kali lipat dari tarif normal untuk kesediaan sang fotografer selama 5 hari penuh, dimulai dari esok sore. Semua pemesanan selesai dalam waktu kurang dari 1 jam. Email konfirmasi mulai membanjiri kotak masuknya satu persatu. Tiket pesawat, reservasi hotel, konfirmasi mobil, dan balasan antusias dari sang fotografer. Semua siap. Elara menutup laptopnya. Fase perencanaan telah usai, sekarang saatnya eksekusi. Ia bangkit dan berjalan menuju lemari pakaiannya. Ia membuka kedua pintunya lebar-lebar dan menatap deretan pakaian di dalamnya. Gaun-gaun katun sederhana, blus-blus sopan, celana bahan berwarna netral. Ini adalah seragam Elara, sang istri sederhana. Pakaian yang tidak akan memancing komentar sinis dari ibu mertuanya. Dengan gerakan cepat, ia menyapu semua pakaian itu dengan lengannya, menjatuhkannya ke lantai tanpa peduli. Ia kemudian berjongkok dan meraih bagian belakang lemari, membuka sebuah panel rahasia yang Bima tidak pernah tahu ada. Di dalamnya, tersimpan sebuah dunia yang berbeda. Di sana ada beberapa koper hard case dari merek ternama. Ia membuka salah satunya. Di dalamnya, terbungkus rapi dalam kantong debu, adalah harta karun yang telah lama ia sembunyikan. Sebuah gaun sutra berwarna zamrud dari desainer Italia.
Sepasang sepatu stiletto bertabur kristal. Sebuah mantel kasmir berwarna unta yang lembut. Tas tangan dari kulit buaya. Ini adalah dirinya yang dulu, Elara Dahlia, sebelum ia menjadi Elara, istri Bima. Gadis yang terbiasa menghadiri acara amal di Eropa bersama orang tuanya, gadis yang dunianya adalah galeri seni dan peragaan busana. Ia mengeluarkannya satu persatu, meletakkannya dengan hati-hati di atas tempat tidur. Ini bukan lagi sekadar pakaian, ini adalah baju zirahnya. Ia mengemas semuanya ke dalam sebuah koper besar berwarna perak. Ia tidak membawa satupun barang dari kehidupannya sebagai istri Bima. Tidak ada foto, tidak ada kenang-kenangan. Ia hanya membawa paspor, ponsel, laptop, dan kartu kredit berbahan titanium yang tidak memiliki batas limit. Saat fajar hampir tiba, ia sudah siap. Ia telah mandi dan mengenakan setelan celana sutra berwarna krem, rambutnya ditata rapi, dan wajahnya dipoles riasan tipis namun sempurna. Ia terlihat seperti seorang eksekutif muda yang hendak melakukan perjalanan bisnis, bukan seorang istri yang patah hati. Ia berjalan melewati ruang tamu, matanya tidak melirik sedikitpun ke arah foto pernikahan mereka yang terpajang di dinding. Ia memesan taksi premium melalui aplikasi. Beberapa menit kemudian, sebuah sedan hitam mengilap berhenti di depan rumahnya. Sopir berjas turun dan membantunya memasukkan koper ke bagasi. Elara melangkah keluar dari rumah itu untuk terakhir kalinya. Ia tidak menoleh ke belakang. Saat ia duduk di kursi belakang mobil yang nyaman dan mobil itu mulai melaju meninggalkan kompleks perumahan yang sunyi, ia merasakan sesuatu yang tidak ia duga. Bukan kesedihan. Bukan juga kemarahan. Melainkan kelegaan. Perasaan ringan seolah beban bertonton telah diangkat dari pundaknya. Pegangan koper yang dingin di tangannya terasa nyata, sebuah jangkar yang mengikatnya pada masa depan barunya yang baru saja ia ciptakan sendiri. Perjalanan menuju Istanbul telah dimulai. Perjalanan udara selama 12 jam terasa seperti sekejap mata. Di dalam suite pribadinya di angkasa, Elara terisolasi dari dunia. Ia menolak tawaran sampanye dan kaviar, memilih untuk tidur di ranjang ganda yang nyaman, terbungkus selimut sutra. Ia butuh istirahat, bukan untuk melupakan, tetapi untuk mengumpulkan energi. Ia tidur lebih nyenyak daripada yang pernah ia alami selama berbulan-bulan terakhir, seolah-olah di ketinggian 30.000 kaki, beban gravitasi dari kebohongan dan kepura-puraan akhirnya terlepas darinya. Ketika ia bangun, ia merasa segar dan baru. Ia mandi di kamar mandi pribadinya, berganti pakaian, dan menikmati sarapan gourmet berupa buah-buahan eksotis dan pastry hangat sambil menatap gumpalan awan putih di luar jendela. Pramugari pribadinya, seorang wanita Inggris yang sangat sopan, memanggilnya Nona Dahlia, bukan Ibu Bima. Nama gadisnya terdengar begitu asing namun sekaligus begitu benar di telinganya. Pendaratan di Istanbul berjalan mulus. Sebagai penumpang kelas utama, Elara adalah yang pertama turun dari pesawat. Seorang perwakilan maskapai telah menunggunya di pintu Garbarata, memegang papan nama bertuliskan namanya. Ia dipandu melewati jalur imigrasi dan bea cukai prioritas, melewati antrean panjang para turis biasa. Kopernya sudah ada yang mengurus. Dalam waktu kurang dari 15 menit sejak pesawat mendarat, ia sudah berada di lobi kedatangan yang ramai. Di sana, seorang pria tinggi tegap berjas hitam memegang papan nama yang sama. Dia adalah sopir yang telah ia sewa. Selamat datang di Istanbul, Nona Dahlia, sapanya dengan aksen Turki yang kental namun fasih. Saya harap perjalanan Anda menyenangkan. Mobil sudah siap. Mobil yang dimaksud adalah sebuah Mercedes Maybach hitam legam yang diparkir tepat di depan pintu keluar VIP. Sang sopir membukakan pintu untuknya, dan Elara masuk ke dalam interior kulit yang mewah dan senyap. Di dalam, telah tersedia air mineral dingin dan handuk basah beraroma melati. Saat mobil melaju dengan anggun meninggalkan bandara, Elara menatap keluar jendela. Pemandangan Istanbul langsung menyambutnya. Dinding-dinding kuno Konstantinopel yang megah, masjid-masjid dengan menara-menara ramping yang menjulang ke langit, dan kesibukan jalanan kota yang eksotis. Semua terasa begitu hidup dan nyata, kontras dengan kehidupan sunyi dan monoton yang selama ini ia jalani. Perjalanan menuju hotel adalah sebuah pengalaman tersendiri. Mobil melintasi jembatan Bosporus, dengan pemandangan spektakuler benua Asia di satu sisi dan Eropa di sisi lain. Tak lama kemudian, mobil memasuki gerbang megahraan Palace Kempinski. Elara merasa seperti memasuki dunia lain. Staf hotel berbaris menyambutnya. General Manager Hotel, seorang pria Jerman yang ramah, secara pribadi menyambutnya di lobi yang langit-langitnya dihiasi lampu kristal raksasa. Selamat datang di rumah Anda di Istanbul, Nona Dahlia. Kami telah menyiapkan segalanya untuk Anda. Pelayan pribadi Anda, Tuan Kenan, akan mengantar Anda ke Sultan Suite. Tuan Kenan,
seorang pria Turki yang elegan berusia 40-an, membungkuk hormat dan menuntun Elara melewati koridor-koridor megah menuju suite-nya. Saat pintu ganda dari kayu berukir itu dibuka, napas Elara sedikit tertahan. Ruangan itu lebih besar dari seluruh rumahnya. Perabotan antik, karpet Persia buatan tangan, vas-vas berisi bunga lili segar, dan yang paling menakjubkan adalah pemandangan dari jendela-jendela raksasanya. Selat Bosporus terhampar di hadapannya seperti permadani biru, dengan kapal-kapal feri dan pesiar yang lalu lalang dengan tenang. Di seberang selat, siluet bangunan-bangunan Asia tampak anggun. Jika Anda butuh sesuatu, apapun itu, jangan ragu untuk menghubungi saya, Nona Dahlia, kata Kenan sambil menyerahkan sebuah ponsel khusus yang terhubung langsung dengannya. Setelah Kenan pergi, Elara berjalan sendirian di dalam istananya yang sementara itu. Ia menyentuh tirai bludru yang berat, merasakan dinginnya meja marmer, dan akhirnya berdiri di balkon pribadinya, membiarkan angin laut menerpa wajahnya. Ia tidak merasa gembira seperti turis pada umumnya. Ia merasa tenang. Ini adalah tempatnya. Ini adalah standar yang seharusnya ia miliki. Tindakan pertamanya bukanlah membongkar koper atau menjelajahi kota. Ia memesan makan siang mewah melalui layanan kamar, menyantapnya perlahan sambil menikmati pemandangan. Setelah itu, ia mengisi bak mandi marmer yang besar dengan air hangat dan busa beraroma mawar, berendam selama hampir 1 jam, membiarkan semua sisa-sisa kepenatan dan kesedihan larut bersama air. Ini adalah ritual penyucian. Sore harinya, sesuai jadwal, fotografer yang ia sewa tiba. Namanya Emir, seorang pria muda dengan mata yang tajam dan pembawaan yang artistik. Setelah berkenalan singkat, Elara langsung menjelaskan visinya. Emir, aku tidak mau foto turis biasa di depan monumen, katanya dengan suara tegas. Aku mau kau menangkap sebuah cerita. Cerita tentang seorang wanita yang kuat, mandiri, dan bebas. Seorang wanita yang menikmati hidupnya sepenuhnya, tanpa beban. Aku ingin setiap foto terlihat seperti diambil untuk sampul majalah Vogue. Anggap saja Istanbul ini adalah latar panggungku. Emir tersenyum, matanya berbinar menangkap tantangan itu. Saya mengerti, Nona Dahlia. Anda ingin saya menangkap aura, bukan hanya gambar. Sebuah kehormatan bagi saya. Lokasi pemotretan pertama adalah balkon suite itu sendiri, saat matahari mulai terbenam. Elara telah berganti pakaian. Ia mengenakan gaun sutra berwarna zamrud yang memeluk tubuhnya dengan sempurna, gaun yang telah bertahun-tahun tersembunyi di dalam kopernya. Rambutnya ia biarkan tergerai, ditiup angin lembut. Ia tidak memakai banyak perhiasan, hanya sepasang anting berlian sederhana. Kecantikannya yang alami terpancar dengan latar belakang langit Istanbul yang mulai berwarna jingga keunguan. Emir mulai bekerja, kameranya bergerak dengan lincah, menangkap setiap sudut dan ekspresi. Ia tidak banyak memberi arahan, hanya sesekali berkata, tertawalah, seolah Anda baru mendengar lelucon terbaik di dunia, atau, tataplah ke seberang, seolah masa depan Anda terhampar di sana. Dan Elara melakukannya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia tertawa lepas, tawa yang datang dari dalam hati. Ia teringat akan kebebasannya, akan kekuatan yang ia miliki. Ia menatap cakrawala, dan ia benar-benar melihat masa depannya yang tak terbatas. Pada satu momen, saat ia bersandar di pagar balkon sambil memegang segelas jus, Emir berhasil menangkap sebuah bidikan sempurna. Ia menghampiri Elara dan menunjukkan hasilnya di layar kecil kameranya. Elara menatap foto itu dan terdiam. Wanita di dalam foto itu bukanlah Elara yang ia kenal. Wanita itu memancarkan kepercayaan diri dan keanggunan. Matanya berbinar, senyumnya misterius namun tulus, dan seluruh postur tubuhnya menyeratkan kekuatan. Latar belakangnya adalah pemandangan senja di Bosporus yang magis, dengan siluet masjid biru di kejauhan. Foto itu tidak hanya indah, tetapi juga penuh kekuatan. Itu adalah deklarasi kemerdekaan dalam satu bingkai. Elara menatap foto dirinya yang baru itu. Wajah wanita yang tidak terkalahkan. Wajah ratu yang telah merebut kembali tahtanya. Senyum perlahan terbentuk di bibirnya, senyum yang dingin dan penuh perhitungan. Ia menatap Emir. Sempurna, katanya dengan suara yang mantap. Ini yang akan kita gunakan. Emir memindahkan beberapa foto terbaik dari kameranya ke tablet besar, agar Elara bisa melihatnya dengan lebih jelas. Puluhan gambar menakjubkan terpampang di layar, masing-masing menangkap sisi berbeda dari kekuatan baru Elara. Namun, mereka berdua setuju bahwa foto pertama adalah yang paling istimewa. Foto di mana Elara tertawa lepas di balkon saat senja, dengan latar belakang Selat Bosporus dan siluet masjid biru yang ikonik. Ada kejujuran dalam tawa itu, sebuah kebahagiaan murni yang tidak bisa dipalsukan. Foto itu tidak berteriak, balas dendam, melainkan berbisik,
Aku menang. Ini bukan hanya foto, ini adalah sebuah pernyataan, kata Emir, matanya bersinar penuh kekaguman. Orang yang melihatnya akan tahu bahwa wanita ini tidak bisa diganggu-gugat. Lara mengangguk, hatinya setuju. Sekarang, untuk sentuhan terakhir. Ia mengambil tablet itu dan mulai merangkai kata-kata untuk keterangan fotonya. Ia tidak ingin terlihat marah atau sedih. Itu akan memberi mereka kepuasan, membuatnya tampak seperti korban yang meratap. Ia juga tidak ingin terlihat sombong, karena itu akan terkesan dibuat-buat. Ia membutuhkan sesuatu yang puitis, elegan, dan penuh makna tersembunyi. Sesuatu yang akan tampak seperti renungan bijak bagi orang asing, namun terasa seperti tamparan keras bagi mereka yang tahu cerita sebenarnya. Setelah beberapa menit merenung, ia mengetik dengan perlahan. Terkadang, takdir membawamu ke tempat yang tak terduga untuk menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Menikmati berkah di Istanbul. Sempurna. Kalimat itu menyiratkan penemuan diri dan rasa syukur. Sebuah narasi positif yang akan membuat narasi, istri yang ditinggalkan, menjadi tidak relevan. Untuk menyempurnakannya, ia menambahkan beberapa tagar yang dipilih dengan cermat, Self-Love Unbothered Istanbul Blessed New Beginnings. Setiap tagar adalah jarum kecil yang ditujukan langsung ke jantung keangkuhan keluarga Bima. Langkah selanjutnya adalah waktu. Lara melirik jam tangannya yang elegan, lalu dengan cepat menghitung perbedaan waktu antara Istanbul dan Jakarta. Istanbul 4 jam di belakang. Jika sekarang pukul 5 sore di sini, maka di Indonesia sudah pukul 9 malam. Puncak acara resepsi pernikahan. Momen di mana para tamu sudah sedikit santai, perut mereka kenyang, dan jari-jari mereka mulai sibuk menggulir layar ponsel untuk melihat atau mengunggah foto-foto pesta. Ini adalah waktu yang paling strategis, saat perhatian mereka terbagi dan pertahanan mereka lengah. Dengan ketenangan seorang jenderal yang hendak memulai pertempuran, Lara membuka akun media sosialnya. Akun yang selama ini hanya berisi foto-foto masakan sederhana, pemandangan taman di belakang rumah, atau foto canggung bersama Bima. Ia mengunggah foto mahakarya dari Emir. Ia menambahkan keterangan yang sudah ia siapkan. Ia menandai lokasinya dengan jelas, Raan Palace Kempinski, Istanbul. Setelah memeriksa semuanya sekali lagi, jarinya melayang di atas tombol, bagikan. Tanpa ragu sedikitpun, ia menekannya. Kiriman itu terunggah. Misil telah diluncurkan. Dan apa yang dilakukan seorang jenderal setelah meluncurkan misilnya? Dia tidak menunggu dengan cemas di ruang komando. Dia melanjutkan hidupnya. Lara meletakkan ponselnya di meja samping tempat tidur, lalu mengaktifkan mode, jangan ganggu. Notifikasi apapun yang masuk tidak akan bergetar atau berbunyi. Dunianya kembali senyap. Ia kemudian menelepon pelayan pribadinya, Kenan. Tuan Kenan, saya ingin keluar malam ini, katanya. Saya dengar ada pertunjukan Mevlevi-Sema, tarian para darwis yang berputar. Bisakah Anda mengatur tiket terbaik dan transportasi untuk saya? Tentu saja Kenan bisa. Dalam waktu setengah jam, semuanya sudah diatur. Lara berganti pakaian, mengenakan gaun hitam sederhana namun sangat elegan, dan menyampirkan syal pashmina di bahunya. Sopir pribadinya sudah menunggu di lobi. Ia meninggalkan kemegahan suite-nya dan menuju sebuah pusat kebudayaan kuno di jantung kota tua Istanbul. Selama 2 jam berikutnya, ia duduk terpesona di antara penonton lain, menyaksikan para darwis berputar dalam tarian meditatif mereka yang hipnotis. Musik ney yang melankolis dan gerakan tarian yang anggun memenuhi jiwanya dengan ketenangan yang mendalam. Di sana, di tengah gema spiritualitas berusia berabad-abad, dunia Bima, ibu mertuanya, dan pernikahan palsu itu terasa begitu kecil, begitu tidak berarti. Kekacauan yang mungkin sedang terjadi ribuan mil jauhnya tidak bisa menyentuhnya di sini. Sementara Lara menemukan kedamaian di Istanbul, di sebuah ballroom hotel mewah di Jakarta, neraka baru saja dimulai. Pesta pernikahan Doni dan Clarissa sedang dalam puncaknya. Musik mengentak, para tamu berdansa, dan Ratih, ibu Bima, sedang berada di puncak dunianya. Ia berkeliling dari satu meja ke meja lain, menyapa tamu-tamu penting, senyumnya tak pernah lepas dari wajah. Ia merasa telah menang. Ia berhasil mengamankan menantu baru dari keluarga kaya raya, memperkuat status sosial keluarganya. Di salah satu sudut ruangan, seorang sepupu muda yang sedang bosan membuka media sosialnya. Matanya membelalak saat melihat unggahan terbaru Lara. Foto itu begitu memukau, begitu berbeda dari Lara yang ia kenal. Lihat ini, bisiknya pada teman di sebelahnya sambil menunjukkan layar ponsel. Ini Lara, kan? Istrinya Mas Bima? Dia ada di Turki. Berita itu menyebar lebih cepat dari api. Dari satu ponsel ke ponsel lain, dari satu bisikan ke bisikan lain.
Lihat Lara. Dia liburan di Turki, sendirian. Lihat hotelnya, itu kan istana. Cantik sekali dia sekarang. Apa dia dan Bima sedang ada masalah? Bisik-bisik itu mulai menciptakan riak-riak kecil di lautan kepura-puraan pesta itu. Akhirnya, seorang tante yang terkenal usil memberanikan diri. Ia mendekati Ratih yang sedang tertawa bersama teman-teman sosialitanya. Ratih, selamat ya, pestanya meriah sekali. Katanya berbasa-basi. Oh iya, aku baru lihat unggahan Lara. Wah, hebat sekali dia sekarang. Bisa liburan mewah ke Turki sendirian. Apa Bima tidak ikut? Senyum di wajah Ratih membeku sesaat. Lara? Mengunggah sesuatu? Perasaan tidak enak mulai menjalari hatinya. Mungkin itu foto lama. Jawabnya mencoba terdengar santai, meskipun ia tahu Lara tidak pernah ke Turki. Bukan, Jeng. Ini baru diunggah 1 jam yang lalu. Lihat, ini lokasinya di hotel istana itu. Sang tante menyodorkan ponselnya. Ratih menatap layar ponsel itu, dan dunianya seolah berhenti berputar. Di sana, di layar itu, adalah Lara. Tapi bukan Lara menantunya yang sederhana dan penurut. Wanita di foto itu adalah orang asing yang glamor dan kuat. Tertawa dengan latar belakang senja Istanbul yang magis. Lokasi yang ditandai, Raan Palace, adalah hotel yang bahkan Ratih sendiri hanya bisa impikan untuk dikunjungi. Dan keterangan fotonya, tentang takdir dan berkah, terasa seperti sebuah ejekan yang menusuk. Tangan Ratih mulai gemetar. Kepalanya pusing. Semua kepuasan dan kemenangan yang ia rasakan sepanjang malam menguap dalam sekejap, digantikan oleh kepanikan yang dingin. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa Lara ada di sana? Dari mana dia mendapatkan uangnya? Dan yang terpenting, mengapa dia melakukannya sekarang? Ini adalah serangan yang disengaja. Sebuah deklarasi perang. Jeng Ratih, kamu tidak apa-apa? Tanya temannya, melihat wajah Ratih yang mendadak pucat pasi. Ratih tidak bisa menjawab. Matanya masih terpaku pada foto Lara yang tersenyum bahagia. Genggamannya pada gelas sampanye di tangannya melemah. Benda itu terlepas dari jari-jarinya yang lunglai. Tang! Gelas kristal itu jatuh ke lantai marmer dan pecah berkeping-keping. Suaranya yang nyaring untuk sesaat mengalahkan suara musik, menarik perhatian semua orang di sekitar mereka. Pesta berhenti sejenak. Semua mata kini tertuju pada Ratih, yang berdiri mematung di tengah genangan sampanye dan pecahan kaca, wajahnya menyiratkan kengerian murni. Badai telah tiba. Pertunjukan tarian Darwis berakhir dengan tepuk tangan meriah. Lara merasa jiwanya terisi kembali, pikirannya tenang dan jernih. Perasaan damai menyelimutinya saat mobil Maybach yang senyap membawanya kembali menyusuri jalanan Istanbul yang berkelip di malam hari. Ia kembali ke suitnya yang megah, di mana Tuan Kenan telah menyiapkan teh mint hangat dan beberapa manisan Turki di atas meja. Lara berterima kasih padanya, lalu duduk di sofa empuk yang menghadap ke jendela raksasa. Pemandangan jembatan Bosporus yang bermandikan cahaya di malam hari, adalah pemandangan yang tak akan pernah membuatnya bosan. Selama beberapa saat, ia hanya duduk di sana, menyesap tehnya, menikmati keheningan dan keindahan di sekelilingnya. Dunia lama yang penuh drama terasa begitu jauh, seperti mimpi buruk yang sudah ia lupakan saat bangun tidur. Setelah tehnya habis, ia memutuskan sudah saatnya. Ia berjalan ke meja samping tempat tidur, tempat ponselnya tergeletak dengan tenang. Ia mengambil napas dalam-dalam, bukan karena gugup, tetapi lebih seperti seorang ilmuwan yang akan memeriksa hasil eksperimennya. Dengan jari yang mantap, ia menonaktifkan mode, jangan ganggu. Seketika, perangkat di tangannya seolah menjadi hidup. Ponsel itu bergetar hebat tanpa henti. Layarnya menyala dengan rentetan notifikasi yang masuk seperti air bah. Suara notifikasi yang berbeda-beda, panggilan, pesan teks, pesan WhatsApp, notifikasi media sosial, berpadu menjadi sebuah musik kekacauan yang riuh. Layar kuncinya dipenuhi dengan begitu banyak pemberitahuan, hingga ia harus menggulirnya beberapa kali. Pertama, panggilan tak terjawab. Ada lebih dari 50 panggilan. 20 diantaranya dari Bima. 10 dari nomor ibunya, Ratih. 5 dari ayah mertuanya. Bahkan ada 3 panggilan dari Doni, sang pengantin pria yang seharusnya sedang menikmati malam pertamanya. Sisanya adalah dari berbagai sepupu dan tante dari keluarga Bima, orang-orang yang selama 3 tahun pernikahannya hampir tidak pernah menyapanya lebih dulu. Lalu, ia membuka aplikasi pesan. Ratusan pesan baru menunggunya. Ia mulai membacanya dari yang paling atas, wajahnya tetap tenang tanpa ekspresi, seolah sedang membaca laporan cuaca. Pesan-pesan awal datang dari para sepupu, nadanya penasaran. Lara, ini beneran kamu di Turki? Keren banget. Ra,
kok nggak bilang-bilang liburan? Lagi ada acara apa? Kemudian, pesan dari Bima mulai masuk, menunjukkan tahapan kepanikan yang jelas. Pesan pertama, 1 jam yang lalu. Sayang, kamu di Istanbul? Kok bisa? Telepon aku ya. Pesan kedua, 50 menit yang lalu. Ra, aku telepon kok nggak diangkat? Itu foto apa? Semua orang di sini bertanya-tanya. Pesan ketiga, 1/2 jam yang lalu. Lara, tolong angkat teleponnya. Ibu marah besar. Kamu sengaja ya bikin masalah di hari pernikahan Doni? Pesan keempat, 10 menit yang lalu, semua dalam huruf kapital. Di mana kamu? Angkat teleponku sekarang juga. Jangan bertingkah kekanak-kanakan. Selanjutnya adalah pesan dari ibu mertuanya, Ratih. Pesan-pesannya singkat, tajam, dan penuh amarah. Apa maksud unggahanmu itu? Kamu mau mempermalukan keluarga di depan semua orang? Anak tidak tahu diuntung. Cepat hapus foto itu. Awas kamu ya kalau pulang. Lara membaca semua pesan itu tanpa merasakan apa-apa selain rasa geli yang dingin. Mereka masih berpikir ini hanyalah tentang rasa malu sosial. Mereka masih berpikir ia adalah gadis kecil yang bisa mereka gertak dan ancam. Betapa sedikitnya mereka mengenalnya. Ia terus menggulir ke bawah, melewati puluhan pesan lain yang isinya kurang lebih sama. Ia mencari sesuatu yang lebih dari sekadar kemarahan. Ia mencari ketakutan. Dan ia menemukannya. Di antara rentetan pesan yang penuh amarah dan tuntutan, ada beberapa pesan terakhir dari Bima yang dikirim beberapa menit yang lalu. Nadanya berubah drastis dari marah menjadi putus asa. Ra, tolonglah, angkat teleponnya. Aku mohon. Ini bukan cuma soal malu. Ini masalah yang jauh lebih besar. Kamu nggak ngerti. Lara, kumohon demi semua yang pernah ada di antara kita. Jangan lakukan ini. Kemudian, datanglah pesan itu. Pesan pendek yang menjadi kunci dari segalanya. Pesan yang menjelaskan sumber kepanikan mereka yang sesungguhnya. Pesan itu bukan dari Bima, melainkan dari ayah mertuanya, Pak Haryo, seorang pria yang biasanya pendiam dan jarang berinteraksi dengannya. Pesan itu membuat darah Lara berdesir, bukan karena takut, tetapi karena pemahaman. Pesan itu berbunyi, Lara, ayah mohon hentikan semua ini. Jika investor utama kita tahu kau tidak bersama kami, semuanya akan hancur. Tolong, pikirkan nasib kami. Lara membaca pesan itu 2 kali. Investor utama. Jadi, ini bukan tentang citra keluarga. Ini bukan tentang harga diri Ibu Ratih. Ini tentang uang. Ada seseorang yang begitu penting, seorang investor, yang keberadaannya bergantung pada keutuhan rumah tangganya dengan Bima. Senyum tipis yang dingin tersungging di bibir Lara. Teka-teki ini menjadi jauh lebih menarik dari yang ia bayangkan. Mereka tidak takut ia pergi. Mereka takut ia membawa serta sumber kehidupan mereka. Ponselnya berdering lagi di tangannya. Nama Bima muncul di layar. Lara menatap nama itu sejenak, lalu dengan tenang menekan tombol tolak. Ia kembali menatap pemandangan malam Istanbul dari jendelanya. Lampu-lampu kota berkelip seperti berlian di atas bludru hitam. Ia sekarang mengerti. Ini bukan lagi sekadar pembalasan sakit hati seorang istri. Ini adalah permainan catur dengan taruhan yang sangat tinggi, dan ia baru saja menyadari bahwa ia bukan sekadar pion. Ia adalah sang ratu, dan ia memegang kendali penuh atas papan permainan. Pertanyaan sekarang adalah, apa langkahnya selanjutnya? Lara berdiri di depan jendela, menatap cahaya bulan yang menari-nari di atas permukaan Selat Bosporus. Ponsel di tangannya terasa dingin, kontras dengan gelombang pemahaman yang hangat dan membara yang mengalir di dalam dirinya. Pesan dari ayah mertuanya, Pak Haryo, adalah kunci yang membuka ruang terakhir yang paling gelap dalam labirin kebohongan keluarga mereka. Investor utama. 2 kata itu menjelaskan segalanya. Kepanikan mereka yang luar biasa, kemarahan mereka yang histeris, dan keputusasaan mereka yang tiba-tiba. Ini bukan lagi tentang perasaan atau harga diri. Ini adalah tentang kelangsungan hidup. Selama bertahun-tahun, ia telah melihat potongan-potongan teka-teki itu tanpa menyadarinya. Bisnis Pak Haryo yang secara ajaib pulih dari ambang kebangkrutan beberapa saat setelah ia dan Bima menikah. Gaya hidup Ibu Ratih yang semakin mewah, tas-tas bermerek baru yang muncul entah dari mana. Mobil baru Doni yang harganya tidak masuk akal untuk gajinya. Lara, dengan pemikirannya yang sederhana saat itu, mengira bisnis mereka benar-benar sedang menanjak. Ia bahkan ikut senang untuk mereka. Ia tidak pernah menyangka bahwa sumber dari semua kemewahan itu bukanlah kerja keras mereka, melainkan dirinya. Atau lebih tepatnya, nama keluarga yang ia bawa di belakang namanya sebelum ia menikah. Dahlia.
Dengan ketenangan yang kini menjadi ciri khasnya, Lara mencari satu nomor di kontaknya. Nomor yang jarang sekali ia hubungi, bukan karena tidak dekat, tetapi karena saling menghormati privasi masing-masing. Nomor ayahnya. Ia menekan tombol panggil dan mendekatkan ponsel ke telinganya. Hanya butuh 2 kali dering sebelum telepon itu diangkat. Halo, Lara. Suara di seberang terdengar dalam, tenang, dan penuh wibawa. Tidak ada nada terkejut, seolah ia memang sudah menantikan panggilan ini. Halo, ayah, jawab Lara, suaranya mantap. Aku di Istanbul. Aku rasa ayah tahu kenapa. Terdengar helaan napas pelan. Aku sudah menunggu teleponmu, sayang. Pertanyaan pertamaku, dan yang paling penting, apa kamu baik-baik saja? Mendengar pertanyaan tulus itu, pertahanan Lara sedikit goyah untuk pertama kalinya malam itu. Matanya terasa panas. Ayahnya tidak bertanya tentang uang, bisnis, atau apapun. Ia bertanya tentang keadaan putrinya. Sekarang aku baik-baik saja, ayah. Jauh lebih baik. Bagus, kata ayahnya. Istanbul pilihan yang bagus. Kakekmu dulu sangat suka kota itu. Sekarang, ceritakan padaku apa yang terjadi, dari sudut pandangmu. Maka, Lara pun bercerita. Ia menceritakan tentang kebohongan Bima soal neneknya yang sakit. Tentang penemuan jas dan undangan pernikahan. Tentang bagaimana ia menelusuri media sosial dan menemukan panggung sandiwara mereka. Ia menceritakan tentang komentar menyakitkan dari ibu mertuanya. Dan terakhir, ia menceritakan tentang badai panggilan telepon dan pesan dari Pak Haryo yang menyebut soal investor utama. Ia menceritakan semuanya tanpa isak tangis, dengan nada seorang pelapor yang menyampaikan fakta. Selama ia bercerita, ayahnya hanya diam mendengarkan, memberinya ruang untuk menumpahkan segalanya. Ketika Lara selesai, keheningan menyelimuti percakapan mereka sejenak. Aku tahu semua itu, Lara, kata ayahnya akhirnya. Aku tahu tentang rencana pernikahan Doni sejak 2 bulan yang lalu. Aku tahu mereka sengaja tidak mengundangmu. Aku tahu Bima akan berbohong padamu. Lara tertegun. Ayah tahu? Kenapa ayah tidak memberitahuku? Karena ini adalah pertarunganmu, nak, jawab ayahnya dengan lembut namun tegas. Jika aku turun tangan sejak awal, aku hanya akan menyelamatkanmu. Tapi dengan membiarkanmu mengetahui semuanya sendiri dan mengambil keputusanmu sendiri, aku memberimu kesempatan untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Aku tidak membesarkan seorang putri yang butuh diselamatkan. Aku membesarkan seorang ratu yang bisa memenangkan perangnya sendiri. Aku hanya menunggu komandoku darimu. Air mata akhirnya jatuh dari mata Lara. Tetapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata haru dan pengertian. Ia akhirnya mengerti. Ayahnya tidak pernah meninggalkannya. Ia hanya memberinya kepercayaan. Jadi, investor utama itu, Lara memulai, suaranya sedikit serak. Itu adalah salah satu perusahaan cangkang milik kita. Ayahnya mengonfirmasi. Saat kamu memutuskan untuk menikah dengan Bima, aku melihat catatan keuangan keluarga mereka. Bisnis ayahnya terlilit utang dan hampir bangkrut. Aku tahu, cepat atau lambat, mereka akan memanfaatkanmu. Jadi, aku mengambil langkah pencegahan. Aku membeli semua utang mereka melalui pihak ketiga, lalu menyuntikkan dana sebagai investor anonim. Mereka mengira mereka mendapatkan lotre. Padahal, mereka hanya mendapatkan tali kekang yang dipegang olehku. Lara terduduk di tepi tempat tidur, otaknya mencoba mencerna semua informasi itu. Ada syaratnya, tentu saja, lanjut ayahnya. Syarat yang tidak pernah mereka baca di dokumen perjanjian yang rumit itu. Aku memasukkan klausul, keharmonisan keluarga. Klausul itu menyatakan bahwa investasi akan terus berjalan selama putriku, Lara Dahlia, hidup bahagia dan dihargai di dalam keluarga mereka. Saat mereka menyakitimu, mereka secara otomatis telah melanggar perjanjian. Dan pernikahan Doni? Tanya Lara. Ah, itu mahakarya kebodohan mereka. Ayahnya terkekeh pelan, sebuah suara yang langka. Mereka mengajukan pinjaman bisnis dalam jumlah sangat besar untuk membiayai pesta itu. Tidak ada bank yang mau menyetujuinya, kecuali, tentu saja, ada penjamin yang sangat kuat. Perusahaan kita yang lain bertindak sebagai penjamin rahasia. Mereka mendapatkan uangnya, tetapi jiwa mereka sekarang menjadi milik kita. Mereka membangun istana pasir mereka dengan pasir dari pantai milik kita, Lara. Dan sekarang, air pasang akan datang. Semuanya menjadi begitu jelas. Setiap kemewahan, setiap senyum puas, setiap sindiran yang dilontarkan keluarga Bima kepadanya, semua itu dibiayai oleh kebaikan hati ayahnya,
yang bersumber dari cinta untuknya. Mereka menghina sumber kehidupan mereka sendiri, tanpa pernah menyadarinya. Mereka mengira aku menikahimu karena uangmu. Ayah, bisik Lara, sebuah ironi yang begitu pahit. Aku tahu, kata ayahnya. Orang-orang seperti mereka hanya bisa melihat dunia dari kacamata mereka sendiri yang kotor. Mereka tidak akan pernah mengerti apa itu ketulusan. Tapi kamu sudah menunjukkan kelasmu, nak. Kamu tidak mengamuk. Kamu tidak memaki. Kamu pergi ke Istanbul dan menunjukkan pada mereka betapa kecilnya dunia mereka. Aku bangga padamu. Lara berdiri dan berjalan kembali ke balkon, membiarkan angin malam membelai wajahnya. Ia merasa kuat. Ia merasa benar. Ia merasa seperti putri ayahnya. Terdengar suara ayahnya lagi dari telepon. Kali ini nadanya berubah menjadi serius. Siap untuk bertindak. Para pengacaraku sudah siaga sejak kemarin. Mereka hanya menunggu satu perintah darimu, Lara. Katakan padaku apa yang harus aku lakukan. Lara menatap lampu-lampu kapal yang bergerak perlahan di selat yang gelap. Setiap lampu itu seperti sebuah pilihan, sebuah kemungkinan masa depan. Ia sudah membuat pilihannya. Ayahnya seolah bisa membaca pikirannya. Sudah siap untuk menarik pelatuknya. Sayang? Lara menutup matanya sejenak, membayangkan wajah angku ibu mertuanya, wajah pengecut suaminya, dan seluruh panggung sandiwara mereka yang dibangun di atas penderitaannya. Lalu ia membuka matanya, tatapannya setajam elang. Sudah, ayah, jawabnya dengan suara yang tenang dan mematikan. Buat mereka jatuh. Di ballroom Hotel Mahameru, musik masih bermain, tetapi nadanya terasa sumbang. Suara pecahan gelas sampahnya Ratih telah menjadi semacam pertanda, sebuah retakan pertama pada fasad kemewahan yang mereka bangun dengan susah payah. Para tamu yang peka mulai merasakan perubahan atmosfer. Tuan dan nyonya rumah tidak lagi berkeliling dengan senyum ceria. Mereka berkumpul di sudut ruangan, wajah mereka tegang, berbisik dengan panik. Bima terlihat seperti orang gila, terus-menerus mencoba menelepon seseorang sambil mondar-mandir. Rambutnya yang tadi tertata rapi kini acak-acakan. Pak Haryo merasakan getaran pertama dari gempa bumi yang akan datang. Ponselnya berdering, menampilkan nama manajer bank kepercayaannya. Biasanya, Pak Tono akan menyapanya dengan panggilan akrab, Mas Haryo. Tapi tidak malam ini. Selamat malam, Bapak Haryo, sapa suara di seberang, nadanya dingin dan formal. Saya menelepon untuk menginformasikan bahwa kami baru saja menerima instruksi dari pihak penjamin pinjaman usaha Anda yang baru saja cair 2 minggu lalu. Jantung Pak Haryo berdebar kencang. Instruksi apa, Pak Tono? Pihak penjamin telah menarik seluruh jaminan mereka, efektif segera, kata Pak Tono tanpa basa-basi. Sesuai dengan klausul dalam perjanjian kita, penarikan jaminan memicu kewajiban pelunasan penuh. Ban memberikan waktu 24 jam bagi perusahaan Anda untuk melunasi seluruh pokok pinjaman beserta bunga berjalannya. Dunia Pak Haryo serasa berputar. Pinjaman itu, uang yang ia gunakan untuk membiayai pernikahan mewah ini, untuk menutupi beberapa utang lain, dan untuk modal kerja. Jumlahnya miliaran. 24 jam? Itu tidak mungkin, Pak Tono. Kita bisa bicarakan ini, kan? Maaf, Pak Haryo. Keputusan ini datang dari tingkat tertinggi. Tangan kami terikat. Email resmi akan segera Anda terima. Selamat malam. Telepon ditutup. Pak Haryo terhuyung, tangannya mencengkeram dadanya. Ratih yang melihat wajah suaminya yang pucat seperti mayat langsung menghampiri. Ada apa, Pak? Sebelum Pak Haryo bisa menjawab, ponselnya kembali bergetar. Kali ini sebuah email masuk. Subjeknya, pemberitahuan resmi, penghentian kemitraan investasi. Email itu datang dari Horizon Capital, perusahaan induk yang selama ini menjadi investor utama bisnisnya. Isinya singkat dan brutal. Mereka menyatakan akan menarik seluruh investasi mereka dan mendivestasikan kepemilikan saham mereka dari perusahaan Pak Haryo, efektif segera. Alasannya, seperti yang tertulis di sana, adalah pelanggaran berat terhadap klausul kesepakatan non-teknis mengenai integritas dan keharmonisan wali amanat keluarga. Pak Haryo tidak pernah tahu ada klausul seperti itu. Ia menyerahkan semua urusan legal pada pengacaranya yang murah, terlalu silau dengan kucuran dana yang seolah tak terbatas untuk repot-repot membaca setiap detailnya. Kini, keluarga itu tidak lagi berbisik. Mereka bertengkar. Di sebuah ruang VIP yang mereka gunakan untuk bersembunyi dari tatapan para tamu, suara-suara saling menyalahkan mulai terdengar. Ini semua gara-gara kamu, Bima. Pekik Ratih, jarinya menunjuk tajam ke putra sulungnya. Bagaimana bisa kamu tidak bisa mengendalikan istrimu sendiri? Lihat apa yang dia lakukan.
Dia menghancurkan kita. Aku, balas Bima, suaranya serak karena frustrasi dan kepanikan. Ini semua karena Mama. Mama yang tidak pernah berhenti menghina Lara. Mama yang membanding-bandingkannya dengan semua orang. Mama yang membuatnya merasa tidak berharga. Aku sudah memperingatkan Mama, tapi Mama tidak pernah mau dengar. Seharusnya kamu ceraikan saja dia dari dulu, seru Ratih. Kalau Bima menceraikannya, semua ini akan terjadi lebih cepat. Ma, teriak Doni, yang sejak tadi hanya diam dengan wajah pias. Kita semua tahu itu. Kita hanya berpura-pura tidak tahu. Di tengah kekacauan itu, keluarga Clarissa, sang mempelai wanita, masuk ke dalam ruangan. Ayah Clarissa, seorang pengusaha senior yang cerdik, menatap keluarga Haryo dengan tatapan dingin. Ada masalah, Haryo? Tanyanya dengan nada tenang yang justru menakutkan. Beberapa rekan saya di luar sana memberitahu saya bahwa bank-bank mulai membicarakan status kredit perusahaan Anda. Pak Haryo tidak bisa berbohong lagi. Dengan suara gemetar, ia mengakui segalanya. Bahwa perusahaannya bergantung pada satu investor misterius. Bahwa pesta pernikahan ini dibiayai oleh utang yang jaminannya baru saja ditarik. Ia menceritakan bagaimana satu unggahan foto dari menantunya yang tidak diundang, Lara, telah memicu kiamat finansial bagi keluarganya. Keluarga Clarissa mendengarkan semuanya dalam keheningan yang mencekam. Mereka saling berpandangan. Mereka datang untuk menjalin aliansi bisnis dengan keluarga yang mereka kira sedang meroket. Ternyata, mereka nyaris mengikatkan diri pada sebuah batu yang akan tenggelam ke dasar lautan. Clarissa, yang sejak tadi berdiri diam di samping Doni, menatap suaminya yang baru menikahinya beberapa jam lalu itu dengan tatapan yang sama sekali berbeda. Tidak ada lagi cinta atau kekaguman di sana. Yang ada hanya rasa jijik dan perhitungan yang dingin. Impiannya tentang kehidupan mewah dan status sosial yang lebih tinggi hancur berkeping-keping. Ia melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang di ruangan itu. Dengan gerakan perlahan dan disengaja, ia menarik cincin pertunangan berlian besar dari jarinya. Cincin yang selalu dibanggakan Ratih kepada teman-temannya. Ia melangkah maju dan meletakkan cincin itu di atas meja di tengah ruangan. Bunyi dentingnya terdengar begitu keras di dalam keheningan yang tiba-tiba. Pernikahan ini selesai, katanya dengan suara yang datar dan tanpa emosi. Ia menatap Doni dengan tatapan merendahkan. Keluarga saya tidak akan berbisnis dengan penipu. Tanpa menunggu jawaban, Clarissa berbalik dan berjalan keluar dari ruangan itu. Ibunya segera menyusul. Ayahnya berhenti sejenak di ambang pintu, menatap Pak Haryo yang kini terduduk lemas di sofa. Anggap saja semua investasi awal dan hadiah pernikahan dari kami lunas. Haryo, katanya. Sebagai ganti rugi atas waktu kami yang terbuang. Jangan pernah hubungi kami lagi. Pintu pun ditutup. Meninggalkan keluarga Haryo di dalam ruangan mewah itu, terisolasi dalam kehancuran mereka. Pesta termegah dalam hidup mereka telah resmi menjadi upacara pemakaman bagi masa depan, kekayaan, dan harga diri mereka. Mereka kini tidak hanya diambang kebangkrutan, tetapi juga ditinggalkan dan benar-benar sendirian. 1 minggu telah berlalu sejak malam pernikahan yang menentukan itu. Bagi keluarga Haryo, 1 minggu itu terasa seperti 1 dekade di neraka. Bagi Lara, 1 minggu itu adalah liburan terbaik dalam hidupnya. Ia tidak mempersingkat perjalanannya. Sebaliknya, ia menikmatinya hingga hari terakhir. Ia menjelajahi Grand Bazaar, menyewa sebuah kapal pesiar pribadi untuk mengarungi Selat Bosporus di siang hari, mengunjungi istana Topkapi, dan menikmati setiap hidangan lezat yang ditawarkan kota itu. Emir, sang fotografer, terus mengabadikan momen-momennya, bukan lagi untuk memprovokasi, tetapi untuk mendokumentasikan kelahiran kembali seorang wanita. Setiap hari, ia merasa semakin jauh dari Lara yang lama, sang istri penurut yang hidupnya didefinisikan oleh orang lain. Saat ia mendarat kembali di Jakarta, ia adalah orang yang berbeda. Ia tidak lagi berjalan dengan langkah ragu, melainkan dengan langkah mantap penuh percaya diri. Pakaiannya, sebuah setelan blazer putih yang dipadukan dengan celana palazzo, memancarkan aura kekuatan yang elegan. Tidak ada lagi jejak istri sederhana yang bisa diremehkan. Yang ada hanyalah Lara Dahlia, seorang wanita yang memegang kendali penuh atas takdirnya. Ia tidak pulang ke rumah yang pernah ia tinggali bersama Bima. Sebuah mobil hitam telah menunggunya, membawanya langsung ke jantung distrik bisnis kota. Tujuannya adalah Dahlia Tower, gedung pencakar langit berkilauan yang menjadi pusat kerajaan bisnis keluarganya. Ayahnya telah mengatur sebuah pertemuan di sana. Bukan di ruang rapat yang kaku, melainkan di sebuah sky lounge pribadi di lantai teratas, dengan dinding kaca yang menyajikan pemandangan 360 derajat kota Jakarta. Ini adalah wilayahnya, singgasananya. Lara tiba lebih dulu.
Ia duduk dengan tenang di sebuah sofa kulit berwarna putih, secangkir teh oolong mengepulkan uap tipis di meja di hadapannya. Ia menatap pemandangan kota di bawahnya, gedung-gedung yang tampak seperti mainan dari ketinggian ini. Ia merasa tenang, siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Beberapa saat kemudian, pintu lift terbuka, dan seorang asisten mengantar tamunya masuk. Keluarga Haryo. Penampilan mereka adalah cerminan dari kehancuran total. Pak Haryo, yang biasanya berdiri tegak dengan perut sedikit buncit tanda kemakmuran, kini terlihat bungkuk dan kurus. Wajahnya kuyu dan ada lingkaran hitam pekat di bawah matanya. Ibu Ratih adalah yang paling menyedihkan. Wanita yang selalu tampil sempurna dengan riasan tebal dan perhiasan berkilau itu kini tampak seperti bayangan dirinya sendiri. Ia tidak memakai riasan, rambutnya yang biasa disasak tinggi kini tergerai lepek, dan ia mengenakan blus sederhana yang warnanya sudah sedikit pudar. Wajah angkuhnya telah luruh, hanya menyisakan keputusasaan yang telanjang. Dan Bima, suaminya, terlihat paling hancur. Matanya merah dan bengkak, wajahnya tidak bercukur, dan kemeja yang ia kenakan kusut. Ia menatap Lara dengan tatapan campuran antara rindu, rasa bersalah, dan ketakutan yang mendalam. Mereka berdiri canggung di ambang pintu, terintimidasi oleh kemewahan ruangan dan aura dingin yang dipancarkan Lara. Lara hanya menatap mereka, tidak mengatakan apa-apa, tidak mempersilakan mereka duduk. Keheningan itu begitu berat, memaksa mereka untuk menjadi pihak yang memulai. Pak Haryo adalah yang pertama melangkah maju, gerakannya lambat seperti orang tua renta. Lara, nak, suaranya serak. Kami datang untuk meminta maaf. Lara tetap diam, tatapannya tidak berubah. Melihat tidak ada reaksi, Ratih pun maju, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Lara, tante mohon maafkan tante. Isaknya, suara sombongnya hilang sama sekali. Semua yang tante lakukan, tante iri padamu. Kamu baik, kamu tulus, dan Bima sangat mencintaimu. Tante takut kehilangan putra tante terobsesi dengan status. Tante salah, Lara. Tante buta. Kamu adalah menantu terbaik yang pernah kami miliki, dan kami malah menyia-nyiakanmu. Tolong, beri kami kesempatan kedua. Keheningan Lara yang seperti batu membuat mereka semakin panik. Akhirnya, Bima tidak tahan lagi. Ia maju dan tanpa ragu langsung berlutut di depan Lara, kepalanya tertunduk. Sayang, Lara, aku mohon, tangisnya pecah. Aku yang salah. Aku pengecut. Aku tidak pernah bisa melawan ibu. Aku membiarkan mereka menyakitimu. Aku membohongimu. Tapi aku bersumpah, Ra, aku mencintaimu. Aku selalu mencintaimu. Semua ini tidak ada artinya tanpamu. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan meninggalkan keluargaku, aku akan bekerja apa saja untukmu. Kita bisa mulai lagi dari awal. Tolong, jangan tinggalkan aku. Ia mencoba meraih tangan Lara, tetapi Lara menarik tangannya lebih dulu. Lara mendengarkan semua pengakuan, permohonan, dan isak tangis itu dengan ketenangan yang menakutkan. Ia tidak menunjukkan kemarahan, tidak juga iba. Wajahnya adalah topeng porselen yang tak bisa ditembus. Keheningannya adalah bentuk penyiksaan yang paling efektif, membuat mereka menumpahkan semua isi hati dan keputusasaan mereka hingga tidak ada lagi yang tersisa. Ketika ruangan itu akhirnya kembali sunyi, hanya menyisakan suara isak tangis Bima yang tertahan, barulah Lara bergerak. Ia meraih 2 buah map tebal berwarna biru dari meja di sampingnya. Dengan gerakan pelan dan disengaja, ia mendorong map pertama ke seberang meja kaca, berhenti tepat di depan Pak Haryo. Buka itu, perintahnya, suaranya datar dan dingin. Dengan tangan gemetar, Pak Haryo membuka map itu. Di dalamnya, ada puluhan lembar kertas yang dijilid rapi. Setiap lembar adalah catatan transaksi keuangan. Judul di halaman pertama adalah Daftar Dukungan Finansial Keluarga Dahlia untuk Keluarga Haryo. Di bawahnya, terperinci dengan rapi setiap rupiah yang pernah mengalir dari keluarganya ke kantong mereka. Mulai dari dana talangan untuk menyelamatkan perusahaan 5 tahun lalu, cicilan rumah yang dibayarkan diam-diam setiap bulan, uang untuk membeli mobil Doni, biaya renovasi rumah mereka tahun lalu, hingga detail penjaminan pinjaman untuk biaya pernikahan. Setiap transaksi disertai tanggal dan bukti transfer. Di halaman terakhir, tercetak tebal sebuah angka total yang begitu besar, hingga membuat mata Pak Haryo berkunang-kunang. Itu bukan tagihan. Itu adalah sebuah cermin. Cermin yang menunjukkan betapa palsunya kehidupan yang mereka jalani. Sebelum mereka sempat pulih dari keterkejutan itu, Lara mendorong map kedua. Map ini berhenti tepat di depan Bima yang masih berlutut. Dan ini untukmu. Bima membukanya dengan takut-takut. Isinya hanya beberapa lembar.
Di halaman paling atas tertulis, surat gugatan cerai. Di halaman terakhir, di atas garis nama penggugat, tertera tanda tangan Lara yang tegas dan jelas. Saat itulah Lara akhirnya berbicara, dan kata-katanya jatuh seperti bilah-bilah es. Aku tidak tertarik dengan permintaan maaf kalian, katanya, matanya menatap lurus ke arah mereka satu persatu. Permintaan maaf tidak bisa memperbaiki pengkhianatan. Aku tidak akan menuntut kalian atas penipuan atau meminta uang itu kembali, karena melihat kalian hancur seperti ini sudah cukup menjadi bayarannya. Anggap saja semua uang itu sebagai biaya pembelajaran. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Pembelajaran untukku, lanjutnya, agar tidak pernah lagi merendahkan diriku untuk orang yang tidak pantas. Dan pembelajaran untuk kalian, tentang konsekuensi dari kesombongan dan kebohongan. Ia berdiri, menandakan bahwa pertemuan itu telah usai. Pengacaraku akan menghubungi kalian untuk proses selanjutnya. Sekarang, silakan pergi. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi. Tidak ada lagi harapan. Yang ada hanyalah akhir yang mutlak dan tak terhindarkan. Beberapa bulan berlalu. Musim telah berganti, dan begitu pula kehidupan Lara. Proses perceraiannya dengan Bima berjalan cepat dan senyap. Sesuai dengan perjanjian pranikah yang pernah ditandatangani Bima dengan angkuh tanpa membacanya, ia tidak mendapatkan apa-apa. Harta Gonogini tidak berlaku, karena semua aset yang mereka kira milik mereka ternyata adalah pinjaman yang kini telah jatuh tempo. Keluarga Haryo menghadapi takdir mereka. Kebangkrutan tidak bisa dihindari. Rumah mewah mereka disita oleh bank dan dilelang dengan harga murah. Mobil-mobil mereka ditarik oleh perusahaan pembiayaan. Reputasi mereka hancur lebur. Pak Haryo, yang terlalu tua dan terlalu malu untuk memulai lagi, terpaksa bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil milik kenalan lamanya yang masih mau berbaik hati. Gajinya hanya cukup untuk membayar sewa apartemen sempit di pinggir kota. Karma bagi Ratih mungkin adalah yang paling ironis. Wanita yang hidup untuk status sosial itu kini harus kehilangan segalanya. Teman-teman sosialitanya menjauhinya, menjadikannya bahan gosip di setiap pertemuan arisan mereka. Ia harus belajar naik angkutan umum, menawar harga di pasar tradisional, dan menjalani kehidupan yang selalu ia hina. Setiap hari adalah pengingat akan apa yang telah ia sia-siakan. Doni ditinggalkan oleh Clarissa dan keluarganya, menanggung malu dan setumpuk utang dari vendor pernikahan yang belum lunas. Ia menjadi pemuda yang sinis dan pemurung. Sedangkan Bima, ia menanggung hukuman yang paling berat. Bukan kemiskinan, tetapi penyesalan abadi. Setiap malam, ia dihantui oleh kenangan akan tawa tulus Lara, kebaikan hatinya, dan cinta yang pernah mereka miliki. Ia kehilangan satu-satunya hal yang nyata dan berharga dalam hidupnya karena kelemahannya sendiri, dan ia tahu ia harus hidup dengan kehampaan itu selamanya. Sementara itu, Lara membangun kembali dunianya, bukan di atas reruntuhan masa lalunya, tetapi di atas fondasi baru yang ia ciptakan sendiri. Ia tidak kembali bekerja di perusahaan ayahnya. Sebaliknya, dengan dukungan penuh dari sang ayah, ia mendirikan perusahaannya sendiri. Sebuah perusahaan modal Ventura yang berfokus untuk mendanai startup yang didirikan oleh perempuan. Ia ingin menggunakan kekuatan dan sumber dayanya untuk memberdayakan orang lain, mengubah trauma pribadinya menjadi katalisator untuk kebaikan. Kantornya tidak menempati satu lantai penuh di Dahlia Tower, melainkan sebuah ruang kerja modern yang elegan di pusat kota, dengan suasana yang kolaboratif dan penuh energi. Ia dikenal sebagai pemimpin yang cerdas, tegas, namun juga adil dan penuh empati. Ia tidak lagi menyembunyikan identitas atau kemampuannya. Dunia kini mengenalnya sebagai Lara Dahlia, seorang visioner di dunia bisnis. Kehidupan pribadinya pun mekar. Ia tinggal di sebuah gria tawang yang indah, bukan istana yang dingin, tetapi sebuah rumah yang hangat dan penuh karakter. Dindingnya dihiasi karya seni kontemporer, dan rak-rak bukunya penuh dengan literatur dari seluruh dunia. Ia belajar melukis, bergabung dengan sebuah klub berkuda di akhir pekan, dan menemukan lingkaran pertemanan baru yang menghargainya apa adanya. Ia menemukan kebahagiaan yang tenang, kebahagiaan yang berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan dari validasi orang lain. Suatu sore, saat ia sedang menikmati secangkir teh di balkon apartemennya sambil membaca proposal bisnis, ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi berita muncul di layarnya. Judulnya, Lelang Aset Bangkrut Keluarga Haryo Sepi Peminat. Ia membaca judul itu sekilas. Tidak ada perasaan kemenangan, tidak ada kebencian, tidak ada apa-apa. Itu hanyalah sebuah berita, sebuah fakta dari dunia lain yang tidak lagi menjadi bagian dari hidupnya. Dengan satu usapan jari, ia menghapus notifikasi itu. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini sebuah pesan masuk dari ayahnya.
Pesan itu berisi sebuah tautan berita lain. Judulnya, Lara Dahlia masuk daftar 30 under 30 sebagai investor paling berpengaruh. Di bawah tautan itu, ayahnya hanya menulis satu kalimat singkat. Ayah selalu tahu kamu bisa. Lara tersenyum, senyum yang tulus dan penuh kedamaian. Ia meletakkan ponselnya, mengambil napas dalam-dalam, dan menatap cakrawala kota yang terbentang di hadapannya. Langit senja berwarna keemasan, menjanjikan hari esok yang cerah. Ia tidak lagi menoleh ke belakang. Karma bagi mereka bukanlah tujuannya. Karma adalah efek samping. Tujuannya yang sebenarnya adalah ini, kebebasan. Dan ia telah meraihnya. Kemenangan termanis bukanlah melihat musuhnya jatuh, tetapi melihat dirinya sendiri terbang tinggi melampaui mereka, menuju langitnya sendiri yang tak terbatas.